cerita. Raja Abdul Muluk mendapatkan firasat melalui mimpi tentang kerajaan Barbari yang hangus terbakar. Apa sebenarnya arti di balik mimpi Raja Abdul Muluk itu? Baiklah hadirin sekalian, marilah kita saksikan pertunjukan teater tradisional Abdul Muluk. Selamat menyaksikan. Adindo, Kakando, apa pemikiran Adindo? Di dalam kita punya negeri, lebih baik kita memanggil sanak famili yang ada di dalam Lungsari. Persilakan. Adindo, Kakando, mengapa sebab memanggil sanak famili yang ada di dalam Lungsari? karena kami mengajak beladung saja. Persilakan.
Adindo, sudah selesai kita berlatih. Dengan apa pemikiran? Lebih baik kita balik ke balai penderasan. Persilakan. Adindo, Kakando, apa pemikiran Adindo? Di dalam kita punya negeri. Lebih baik kita menunggu siapa-siapa saja yang akan datang. Silakan. Harapan yang pertama antara yang kedua. Harap diampun tuanku. Harapan yang pertama antara yang kedua. Jangan sampai tidak dapat tahu. Beta akan bersemayam di dalam kita punya negeri. Persilakan. Memandu kutua. Harap diampun, Ananda Sultan. Apa pemikiran memandu kutua? Lebih baik kita bersebut nama di dalam kita punya negeri. Sedio Bagindo. Duduk bersemayam di mana ala sidang tahta kerajaan 44 anak raja. Raja yang memakai mahkota, mutiara yang berumbai-rumbai kiri dan kanan. Sayalah yang bernama Abdul Mulk, yang memangku kekuasaan di negeri barbar. Maka dari itu, tidak kurang satu apapun jua. Benarkah Menteri? Ulubal, harapan sekalian. Ada benar sekali. Memandu kutua. Apa pemikiran memandu kutua? Harap diampun, Ananda Sultan. Mimpi apakah yang Anda Raja alami itu? Saya bermimpi kerajaan barbari terbakar dan dipenuhi dengan api. Ananda Raja jangan khawatir. Kalau begitu, harapan, panggil ahli nujum. Mohon pergi, tuanku. Memandu kutua. Hamba merasa khawatir benar. Sebab mimpiku selalu datang di setiap malam beta. Tenanglah, Ananda Raja. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tidak perlulah Anda dipikirkan mingat. Baiklah, memandu kutua. Harap diampun tuanku. Apabila harapan diperintahkan untuk memanggil ahli nujum,
maka ada di belakang. Suruh masuk. Kembali engkau punya tempat. Persilakan. Harap diampun tuanku. Ada apa gerangan sehingga tuanku Raja Abdul memanggil hamba ke istana? Wahai ahli nuju, beberapa hari itu hamba bermimpi kerajaan Barbari terbakar dan dipenuhi dengan api. Mimpi itu selalu datang di setiap malam. Mimpi tentang kerajaan Barbari terbakar. Beta minta kepada ahli nuju untuk segera meramal arti dari mimpi beta. Baiklah tuanku, hamba akan membacanya di dalam. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun hamba sampaikan. Setelah hamba renungkan, nyatalah pada pandangan pati. Mimpi tuanku raja bukanlah hiasan tidur belaka. Hamba melihat itu petanda yang besar, tuan. Wahai ahli nuju, sampaikanlah yang terang. Apakah pertanda baik atau pertanda buruk untuk kita punya negeri? Ampun tuanku. Api yang membakar kerajaan Barbari adalah tanda dari malapetaka. Akan terjadi kekacauan di kita punya negeri, Tuan Raja. Hamba melihat itu petanda yang besar, tuanku. Lebih baik Tuan segera meninggalkan negeri Barbari supaya bencana kau tidak terjadi. Memandu Kutua. Apa pemikiran memandu Kutua? Demi kerajaan Barbari, ada baiknya Ananda Raja pergi berlayar ke negeri Bali. Negeri itu tentu lebih aman untuk Baginda Raja. Baiklah. Demi kebaikan kerajaan Barbari, beta akan pergi ke negeri Bali. Negeri ini hamba titipkan kepada memandu Kutua. Hamba patuh pada perintah Tuan. Menteri dan harapan akan menjaga raja selama berlayar ke negeri Bali. Harapan pertama antara yang kedua. Segera siapkan kapal, karena Tuan Raja Abdul Muluk akan segera pergi berlayar. Maka akan disiapkan tidak kurang satu apapun. Ado aku Kakando. Beberapa hari iko, Kando nampak murung dan banyak beban pikiran. Kalau Dinda boleh tahu, apa halnya Kando? Tidaklah Dinda. Tidak ada yang sedang Kando pikirkan. Kalaulah
Kando banyak berdiam diri. Sebagai seorang istri, Dindo merasakan kalau Kando sedang ada masalah. Katakanlah Kando, mungkin Dindo bisa membantu meringankan masalahnya. Sebenarnya, beberapa hari itu, Kando bermimpi kerajaan Barbari terbakar dan dipenuhi dengan api Dindo. Janganlah khawatir Kando, mimpi itu hanyalah penghias malam, bukanlah kenyataan. Tetapi Adindo, menurut ahli nuju, mimpi itu adalah pertanda buruk untuk kita punya negeri. Kando harus pergi berlayar ke negeri Bah dan meninggalkan Adindo. Sebagai seorang istri, kira-kira apa yang bisa Dindo lakuin untuk Kando? Kando nak minta izin. Bolehkah Kando pergi berlayar ke negeri Bah dan meninggalkan Adindo seorang diri? Kalaulah memang macam itu, walaupun berat rasa di hati, demi kebaikan Kando dan negeri Barbari, Dindo ikhlaskan kepergian Kando. Tapi bolehkah Dindo ikut menemani Kando? Dindo sedang hamil muda. Alangkah eloknya Dindo berada di dalam istana. Karena di luar tak begitu aman untuk Adindo. Lalu macam mana dengan Kando? Dindo tenang saja. Kando akan balik dengan selamat. Kando berjanji, Kando akan pulang ke pangkuan Dindo. Baiklah Kando, Dindo akan mempersiapkan semua keperluan Kando selama belayar. Terima kasih, Dindo.
punya negeri. Ada benar sekali. Lebih baik kita berkisah saja. Persilahkan. Seperti lautan, laku sila emas, kasihlah kau ladang saya, indah berpasangan, laku sila emas, kasihlah kau ladang saya, indah berpasangan. Masalah indah, pasilah baiduri. Kalanya aku kasihlah kau ladang saya, negeri di lautan, negeri. Adindo, macam mana pemikiran Adindo? Di dalam kita punya negeri. Lebih baik kita pulang di mana balai panesaran. Persilahkan. Memandoku tuan, Harap diampun, Ananda Sultan. apa pemikiran Mamando di tengah Pasiban? Lebih baik kita bersebut nama dan bersenang hati. Maka benar sekali. Wahai Menteri, Hulu Balang, dan Harapan sekalian. Boleh saya bersebut nama dalam kita punya negeri. Sebut saya punya nama Bahaudin, Raja Kerajaan Hindustan. Apakah benar, Menteri, Hulu Balang, dan Harapan sekalian? Ada benar sekali. Tersiar kabar bahwa Raja Hamidsah telah tiada. Apakah benar berita itu, Mamando? Ada benar sekali, Tuan Raja. Sekarang tahtanya digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Muluk. Sudah lama saya menyimpan dendam kepada kerajaan Barbari. Dulu ayahanda mereka penjarakan. Sekarang kepada anaknya kita akan balaskan. Baginda, hamba juga mendengar kalau kini Raja Abdul Muluk sedang pergi belayar.
Arti, Raja Abdul Muluk sedang lemah penguasaannya, Tuan Raja. Dari kabar gelik sandi kerajaan, Raja Abdul Muluk sedang pergi belayar ke negeri Ban, Bagindo. Raja Abdul Muluk hanya dikawal dengan menteri dan harapan, Tuan Raja. Kalau macam itu, kinilah waktunya yang tepat untuk menyerang Raja Abdul Muluk yang sedang berlayar. Apakah seeloknya kita mengirimkan surat terlebih dahulu? Tidak, Mamando. Berkirim surat artinya bermufakat. Saya tidak ingin bermufakat. Kalau macam itu, apa rencana Bagindo? Siapkan seluruh harapan. Kumpulkan pasukan. Kita akan menyerang Raja Abdul Muluk yang ada di negeri Ban. Daulat Tuanku Bagindo, mohon ampun hamba yang hina. Kalau hendak pergi menyerang, alangkah eloknya kita berkirim surat peringatan terlebih dahulu. Ada benar, Bagindo Raja. Sebab kalau tidak berkirim surat, kita melanggar kesepakatan dalam perang. Melanggar kesepakatan perang sama dengan menghancurkan wibawa kerajaan. Itu perbuatan yang tidak terpuji. Lambat laun, pasti karma yang akan kita dapati, Tuan Raja. Saya tidak peduli, walaupun harus melanggar aturan perang. Dulu ayahanda mereka penjarakan tanpa peringatan. Kenapa pula kita harus menyerang dengan pemberitahuan? Kalau macam itu keputusan Bagindo, kami siap menjalankan perintah. Putusanku sudah bulat. Siapkan seluruh pasukan. Kita akan menyerang Raja Abdul Muluk yang ada di negeri Ban. Baiklah, Bagindo. Ampun Bagindo, bila hamba lancang bertanya. Kaki kita lah menginjak tanah seberang. Tapi nampaknya ada yang menjadi beban di pikiran Bagindo. Apakah Bagindo merasa lelah karena perjalanan yang panjang? Bukan karena perjalanan yang panjang, tapi entah kenapa ada perasaan yang tidak enak yang hamba pikirkan. Mulanya hamba pikir dengan pergi berlayar, beta akan merasa tenang. Tapi entah kenapa semakin jauh kabar berlayar, semakin risau pula yang hamba pikir. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat Bagindo merasa risau? Entahlah, beta juga tidak tahu. Tapi sudah, lebih baik kau perintahkan harap untuk segera menurunkan bar. Karena sebentar lagi kita akan tiba di negeri Bang. Baik Bagindo Raja.
Tangkap Raja Abdul Muluk! Siapa kalian? Dan apa maksud kedatangan kalian? Saya Raja Hindustan. Saya akan membalas dendam pada kerajaan Barbari. Apa maksud kau? Saya tidak ngerti. Kau tak perlu tahu. Yang jelas, darah harus dibalas dengan darah. Tangkap! Bawa dia ke penjara. Siap begitu. Mohon ampun, hamba membawa berita duka. Kabar duka apa yang kau bawa, Petrus? Sehingga kau nampak cemas nian. Ampun tuanku, Raja Abdul Muluk telah ditangkap oleh Raja Hindustan ketika kami sampai di negeri Bar. Apa halnya? Raja Hindustan menangkap Raja kita. Ikau melanggar perang namanya. Raja Hindustan menyerahkan pada pemberitahuan. Saya juga tidak paham apa masalahnya. Tapi yang jelas, Raja Hindustan berkata, darah harus dibalas dengan darah. Kurang ajar. Kita harus segera menyusun rencana untuk menyerang balik kerajaan Hindustan. Siapkan pasukan. Kita akan pergi menyerang sebelum fajar tiba. Siap tuanku.